Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa dalam forum mulia ini. Ya, kita hari ini juga berada dalam suasana Ramadan, dan salah satu kegiatan atau salah satu acara yang banyak kita lihat di masyarakat adalah beberapa masjid mengadakan kegiatan Nuzulul Quran. Saudara-saudara sekalian, memang acara Nuzulul Quran ini masih banyak yang kemudian melakukan perdebatan tentang kapan sesungguhnya turunnya Al-Quran. Tetapi salah satu hikmah yang memang harus kita resapi di dalam bulan Ramadan itu adalah bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Ya. Nah, salah satu cara kita untuk mengakrabkan diri Al-Quran tentu saja dengan tadarus. Tadarus ini mengakrabkan kita dengan Al-Quran. Dan alangkah indahnya, alangkah menariknya jika kemudian kita merenungkan kembali bagaimana Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan itu. Kalau kita merenungkan turunnya Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya umat Islam itu dibangun dengan spirit keilmuan. Umat Islam dibangun untuk membangun sebuah peradaban besar, dan itu spiritnya adalah ilmu pengetahuan. Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW bukan membelah lautan, bukan menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Hikmahnya adalah bahwa umat Nabi Muhammad akan dihadapkan dengan masyarakat yang betul-betul memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Karena itu, kalau kemudian kita kaji ayat pertama yang turun pada Nuzulul Quran itu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya umat Islam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan itu benar-benar dicetak menjadi manusia pembelajar. Jadi menjadi muslim adalah menjadi manusia pembelajar. Buktinya apa? Ayat pertama memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, secara objektif kalau kita memahami konsep pengembangan ilmu pengetahuan, konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam konsep pengembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah membangun tradisi meneliti. Bangsa ini besar, umat ini besar adalah karena dia memiliki tradisi meneliti. Umat Islam sejak awal memiliki tradisi meneliti. Pada awalnya tradisi meneliti itu adalah pada bagaimana mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mana yang ayat Al-Quran, mana yang bukan, mana yang ayat-ayat palsu dan mana ayat yang tidak gitu. Sampai Rasulullah punya beberapa sekretaris untuk melakukan penelitian itu. Tradisi meneliti itu dikembangkan berikutnya dalam tradisi kepenulisan hadis. Bagaimana meneliti sanad, bagaimana meneliti matan, sehingga kemudian tradisi meneliti dimiliki oleh umat Islam. Nah, tradisi meneliti inilah yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sehingga kemudian melahirkan peradaban yang besar. Ini yang harus kita juga kembalikan. Semangat tradisi meneliti ini dimiliki kembali oleh umat Islam. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita. Marilah kita itu mampu melakukan penelitian, suka melakukan penelitian. Anak-anak kita ajari untuk meneliti, tabayun terhadap setiap apa yang
informasi yang kita terima. Ini yang pertama. Manusia pembelajar, sifat manusia pembelajar yang kedua yang ada di dalam, yang bisa kita lihat di dalam ayat nuzulul Quran adalah tradisi literasi. Jadi tradisi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga menulis. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Kenapa yang disebutkan adalah perantaraan kolam, bukan kitab? Meskipun dalam ayat Al-Quran banyak sekali kemudian disebutkan kitab, ayat-ayat pertama justru menyebutkan bahwa Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam, perantaraan pena. Maka tradisi literasi ini adalah tradisi produksi ilmu. Jadi bukan hanya melakukan konsumsi ilmu. Tradisi meneliti itu harus melahirkan tradisi literasi yang baik, tradisi produksi ilmu, memproduksi ilmu. Jangan sampai umat ini hanya menjadi konsumen-konsumen ilmu, atau bahkan kadangkala disebut agak kasar dengan menjadi pemulung-pemulung ilmu. Orang-orang lain di luar menemukan ilmu, sedang mereka hanya memakai, kemudian membicarakan dan menyampaikan kepada anak cucu berikutnya terus gitu. Mereka memulung dari dunia lain, dari dunia barat, kemudian mereka ajarkan kepada anak-anak mereka tanpa melakukan sikap kritis terhadap ilmu yang mereka pulung itu. Nah, sikap kritis saja tidak punya, apalagi kemudian bagaimana memproduksi ilmu sesuai dengan lingkungannya gitu. Saudara-saudara sekalian yang sangat dimuliakan Allah, tradisi pengembangan ilmu, ya, melakukan penciptaan ilmu, produksi ilmu itu sehingga kita bisa bisa bangga dengan temuan-temuan kita. Jangan sampai kita bangga sebagai pemakai, konsumen-konsumen. Kita punya teknologi canggih, HP kita bagus, komputer kita, laptop kita, semua canggih-canggih. Laboratorium kita itu kemudian dengan alat-alat yang canggih, tetapi kita hanya bisa memakai, tetapi tidak bisa membuat. Kita gagal untuk menemukan, untuk melahirkan teknologi-teknologi yang justru dikembangkan dengan alam pikiran kita. Tentu saja itu bukan berarti kemudian kita menolak ilmu dan teknologi dari luar, tetapi semangatnya adalah bahwa kita harus punya semangat pengembangan ilmu, produksi keilmuan yang sesuai dengan masalah-masalah kita. Bagaimana teknologi kita ciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita, bukan masalah-masalah di tempat lain yang kemudian hanya kita cangkok di sini, sementara masalah di tempat ini berbeda dengan masalah di tempat yang lain. Ini produksi keilmuan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang sangat dimuliakan Allah, manusia pembelajar yang dicetak, yang diharapkan muncul di dalam ayat-ayat Al-Nuzulul Quran bisa kita lihat ketika di dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah ya, alamal insana malam ya alam. Ya, Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, secara konsepsi pengembangan ilmu, maka ya kita harus menyadari posisi dosen, posisi guru, posisi ustadz, kiai dan sebagainya itu bukanlah orang-orang yang memang sebenarnya sumber ilmu, tetapi mereka adalah mediator, penyampai ilmu. Karena itu, pengembangan konsep mediator ilmu pengetahuan ini harus kemudian kita pahamkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan kemudian guru-guru kita, seluruh elemen pendidikan, agar kita bisa mengembangkan satu konsep keilmuan yang egaliter. Ya. Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka kiai, ustadz, profesor dan sebagainya itu adalah orang-orang yang menyampaikan, yang menjadi media-media ilmunya Allah. Nah, dengan demikian
Maka konsep yang egaliter tersebut membuat kita kemudian harus memahamkan bahwa pendidikan harus memanusiakan, karena Allah mengajarkan manusia gitu. Harus yang dihadapi itu adalah manusia, bukan benda, bukan sesuatu yang memang dia mati, dia adalah makhluk hidup. Maka hadapilah sebagai manusia. Maka pendidikan yang egaliter itu harus manusiawi, harus mengenal karakter-karakter kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan yang egaliter itu adalah pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang. Jangan sampai pendidikan, ya, pengembangan ilmu itu hanya dimiliki oleh kalangan terbatas. Dulu misalnya, para wali di Jawa itu adalah orang-orang guru-guru yang dia mengajarkan ilmu pengetahuan. Dia menciptakan teknologi misalnya pacul, yang sesungguhnya itu adalah teknologi yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu, yaitu pertanian, tetapi kemudian juga menjadi alat untuk pembelajaran. Ada nama-nama bagian-bagian dari cangkul itu yang sesungguhnya adalah bagian dari pelajaran tentang hidup. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Bahwa di dalam pendidikan yang egaliter itu bisa diterima oleh semua pihak. Jangan sampai pendidikan itu hanya milik elit tertentu, ya, hanya milik orang-orang yang punya duit. Maka manusia pembelajar yang diharapkan, yang dicetak oleh Al-Quran, di mana Muslim semua harus diharapkan menjadi manusia pembelajar, adalah sebuah pendidikan, sebuah pembelajaran yang bisa mengakses semua golongan. Tidak boleh pembelajaran hanya diakses oleh segolongan, kecil golongan. Maka terakhir saya ingin menekankan bahwa konsep peradaban itu sangat dekat dengan ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Peradaban yang besar adalah peradaban yang dibangun dengan iman dan ilmu. Kenapa iman? Karena setiap orang yang ingin membangun sebuah peradaban besar harus punya prinsip-prinsip peradaban. Tidak hanya elon, tidak hanya memungut ilmu orang lain, tetapi dia harus punya sebuah ilmu yang memiliki karakter menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitarnya. Ya, harus ada prinsip, yaitu iman. Ya, yang menjadi pegangan, yang menjadi prinsip dalam kehidupan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan syarat mutlak kalau kita ingin membangun peradaban besar. Jangan sampai ilmu pengetahuan justru menjadi alat pemujaan baru berhala bernama teknologi. Teknologi harus tunduk kepada manusia, harus tunduk kepada kebenaran yang diyakini oleh manusia. Ilmu pengetahuan bukan sebagai berhala baru yang dipuja, di mana kemudian semua orang ingin meraih semua kemudahan teknologi itu. Tetapi teknologi diciptakan untuk menjadi alat manusia sebagai khalifatullah fil ard, untuk memakmurkan bumi ini. Demikian saudara-saudara sekalian, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita gunakan spirit Ramadan ini mendekatkan kita dengan Al-Quran, membangun kita menjadi manusia pembelajar yang baik, manusia yang memiliki tradisi penelitian, manusia yang memiliki tradisi literasi, dan manusia yang memiliki tradisi pembelajaran yang egaliter. Insya Allah dengan 3 hal itu kita akan menjadi manusia-manusia pembelajar, manusia-manusia yang insya Allah diharapkan mampu membangun peradaban yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.